Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Ta'ala untuk kita melanjutkan pembahasan mengenai sunnah-sunnah harian dari kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayanis Sunanil Yaumiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam sholat. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan wa mimma nuhiya anhu fi hadzal bab. Perkara-perkara yang dilarang di dalam kita mengerjakan sholat. Ada hal-hal yang disunnahkan dan ada hal-hal yang dilarang. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh penulis di sini mengenai segala sesuatu yang dilarang di dalam kita mengerjakan sholat. Yang pertama adalah al-iltifat. Al-iltifat itu artinya menoleh gitu ya, mengarahkan kepala ke arah yang lain selain kiblat. Bahkan ini akan menjadi pembatal sholat apabila seseorang itu memalingkan tidak hanya wajah tapi juga tubuh bagian depannya itu mengarah kepada selain kiblat. Itu akan bisa membuat sholatnya bisa menjadi batal. Tapi kalau seseorang itu hanya menolehkan kepala gitu ya, ke kanan atau ke kiri, maka ini tidak membatalkan sholat. Namun ini dilarang. Namun ini perkara yang dilarang. Kecuali bagi orang yang melakukannya karena kondisi darurat. Maksudnya kondisi darurat itu bagaimana? Kondisi di mana dia harus memperhatikan sesuatu yang benar-benar berbahaya apabila kalau tidak diperhatikan. Contoh misalnya seorang ibu misalnya sholat sambil meninggalkan anaknya yang masih bayi yang sudah mulai bisa aktivitas gitu ya. Kala itu kemudian dia sholat sambil memperhatikan bayinya. Nah maka ini boleh. Ya tentunya di situ nanti akan ada nolah-noleh kan gitu Pak ya. Sholat itu sambil melirik atau menoleh kepada bayi yang dijaganya, maka ini tidak mengapa. Atau orang yang berjaga-jaga di perbatasan ya, di dalam peperangan ya. Itu terkadang mereka sholat sambil memperhatikan sekitarnya. Nah, ini karena kondisi-kondisi darurat maka tidak dilarang. Tapi kalau kondisinya tidak darurat maka terlarang seseorang untuk memalingkan wajahnya atau pandangannya dari arah kiblat atau dari tempat sujudnya ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, orang yang bukan menoleh ini ya, tapi ini melirik pada arah tertentu yang bukan arah dia sujud ya, atau bukan arah kiblat, dia melirik ke kanan dan ke kiri, ke atas atau ke bawah, maka ini merupakan bentuk pencurian dari syaitan. Ya, jadi syaitan itu mencuri kekhusyuannya sekaligus mencuri pahalanya. Artinya bisa mengurangi pahala orang itu dalam sholat. Namun ini tidak membatalkan sholat seseorang. Kecuali apabila menolehnya itu sampai ke belakang, ya, sampai menjauhi atau membelakangi kiblat, maka ini membatalkan sholat. Kemudian waraf'ul basari ila sama, mengarahkan pandangan mata ke atas, ke langit, ke arah langit, ke atas. Maka ini dilarang. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, hendaklah orang yang melakukan seperti ini takut disambar ya, pandangannya oleh Allah SWT dari langit sehingga menghilangkan pandangannya. Kemudian wal iqa'ul badhi wa'adhu, jadi duduk iqa' yang dilarang ya. Seperti duduknya seekor anjing yang kita sempat
bahas ya kemarin itu, iqa yang dilarang adalah ketika seseorang menempelkan pantatnya itu di tanah atau di tempat dia sholat, ya, di bawah, di lantai, kemudian dia menegakkan kedua telapak kakinya di antara pantatnya yang melekat di lantai, gitu ya. Jadi seperti duduk di antara dua sujud, tapi pantatnya nempel di tanah, tapi kedua telapak kakinya ditegakkan. Itu dilarang. Itu termasuk iqa yang terlarang. Tapi kalau seseorang masih duduk di atas telapak kakinya, maka ini tidak dilarang. Ya, namun ini keliru. Yang tepat adalah dia duduk di atas telapak kakinya yang kiri, ya, dan menegakkan telapak kakinya yang kanan. Ini yang lebih tepat. Kemudian yang berikutnya waftirashu dzira'aini fi sujud. Jadi membentangkan kedua tangannya ini fi sujud pada saat sujud. Jadi tidak diangkat. Ya. Yang tepat adalah mengangkat begini pada saat sujud. Tidak ditempelkan begini. Ya, seperti seekor anjing kalau duduk, ya, atau apa itu namanya, dia kan biasa menempelkan hastanya kan gitu ya. Nah itu dia tempelkan, maka ini keliru. Ini perkara yang dilarang. Meskipun ini tidak membatalkan sholat, namun ini dilarang di dalam sholat. Artinya dilarang ini berarti makruh, ya, bisa mengurangi kesempurnaan pahala sholat seseorang. Kemudian wal'abathu bi ayyi syai'in, melakukan tindakan sia-sia dengan apapun, dengan sesuatu apapun. Misalnya seseorang itu sholat sambil megang-megang jenggotnya. Misalnya dia punya jenggot panjang, dia sholat terus kemudian dia usap-usap jenggotnya, dia pegang-pegang jenggotnya gitu ya. Tanpa ada hajat keperluan untuk itu, maka ini adalah kesia-siaan. Atau sholat sambil pegang-pegang bajunya gitu ya. Intinya dia melakukan hal-hal yang sia-sia, yang bukan dibutuhkan untuk dilakukan, nah, maka ini terlarang di dalam sholat. Apabila gerakannya itu berlebih-lebihan, ya, sampai merusak pengamalan sholatnya, gitu, nah, maka ini bisa membatalkan sholat. Tapi kalau hanya sekedar gerakan ringan, maka tidak membatalkan. Namun ini dilarang dan hukumnya makruh. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu lebih ketat dalam hal ini. Jadi disebutkan dalam mazhab Syafi'i itu pendapat bahwa bergerak yang tanpa hajat dengan gerakan yang bukan gerakan sholat 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Ya, karena menurut Imam Syafi'i ini adalah gerakan yang terlarang, gitu ya, sehingga bisa membatalkan sholat, bisa merusak hay'ah sholatnya, ya, bentuk pengamalan sholatnya. Seperti misalnya seseorang tanpa hajat keperluan, dia misalnya pegang-pegang kepalanya gitu ya, sekali, terus kemudian dia pakai menggosok-gosok tangannya di bajunya misalnya gitu, terus kemudian mengusap-usap jenggotnya. Ini dilakukan berturut-turut. Nah ini bisa membatalkan sholat tanpa ada hajat keperluan. Tapi kalau misal seseorang itu melakukan gerakan, misalnya kepalanya dipegangi, terus kemudian dia balik lagi, dia gerak lagi yang kedua, balik lagi, dia gerak lagi yang ketiga, balik lagi, maka ini tidak membatalkan sholat, tapi ini dilarang. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i, meskipun ditentang pula dari para ulama yang lain, karena tidak ada dalil yang sharih yang jelas yang mendasari pendapat Al-Imam Syafi'i tentang 3 gerakan ini. Tapi ala kulli hal mereka semua para ulama bersepakat bahwa bergerak berlebihan bukan gerakan sholat, gitu ya, dan tidak ada hajat keperluan untuk melakukannya, maka ini dilarang. Kecuali kalau ada hajat, misalnya gatel, misalnya Pak, garuk-garuk, nah gitu, tidak apa-apa. Karena kalau tidak digaruk pun nanti akan tidak nyaman dalam sholat, dia akan kehilangan kekhusyuannya misalnya. Maka ini boleh, kenapa? Karena ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, maka dilarang seseorang untuk bergerak
yang bukan gerakan sholat. Wa wad'ul yadi fil khasirah, dan meletakkan tangan di pinggang. Apa namanya gini nih? Iya, itu. Iya, berkaca pinggang bahasa Indonesianya gitu. Nah, itu tidak boleh. Ya, dalam sholat dilarang. Ya. Seseorang itu meletakkan tangannya pada saat sholat itu dengan bersedekap. Dan sedekap ini sunnah. Artinya kalau orang itu tidak mau sedekap misalnya, atau karena ada sesuatu, maka dia boleh tidak bersedekap dengan cara dia irsal. Irsal itu menjulurkan tangannya pada bagian kanan dan kiri tubuhnya. Begini saja, berdiri seperti biasa saja, tanpa bersedekap. Itu tidak ada masalah. Jadi jangan kalau misal sholat, ya, terutama di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kadang kita menemukan ada orang sholat itu tanpa sedekap begini. Nah itu jangan dituduh macam-macam. Ini aliran enggak. Ya. Karena memang sedekap itu hukumnya sunnah menurut para ulama. Ya. Sedangkan melakukannya tanpa sedekap ini bukan sebuah hal yang dilarang. Namun kalau selain itu, seperti yang disebutkan di sini dengan meletakkan tangannya di pinggang begini, ya, berkaca pinggang, maka ini dilarang. Ya, bukan perbuatan yang mencerminkan gerakan sholat. Bahkan secara khusus Nabi SAW melarangnya, gitu ya, meletakkan tangan di pinggang ini. Kemudian wassalatu wa huwa yudafi'ul akhbasyaini. Orang yang sedang melaksanakan sholat dalam kondisi dia menahan dari buang air, entah buang air besar atau buang air kecil, atau termasuk juga di sini menahan untuk buang angin. Maka ini ada tingkatannya, larangannya. Ada tingkatan mubah, makruh, sampai haram. Mubah itu bagaimana? Kalau misalnya seseorang itu kebelet kencing tapi tidak nemen, tidak benar-benar sangat kebelet. Artinya tidak mengganggu kekhusyuan sholatnya sama sekali. Kan ada Pak ya, mungkin sedikit saja dia merasa ingin kencing tapi tidak terlalu mengganggu dalam sholatnya. Maka ini boleh dia tetap sholat, tidak ada larangan. Kalau misalnya dia mulai merasakan dan ini mulai ya mengganggu, meskipun tidak penuh dalam memberikan gangguan pada kekhusyuan sholatnya, maka ini makruh seseorang mempertahankan dirinya dalam kondisi seperti itu ketika sholat. Hendaklah dia batalkan, dia kemudian kencing atau buang air besar, kemudian balik lagi untuk sholat, mengulang sholatnya. Ada kondisi ketiga, ini kondisi yang sudah hampir-hampir tidak bisa ditahan. Kalau sudah seperti ini, sama sekali kekhusyuan hilang, maka wajib bagi dia membatalkan sholatnya. Jangan kemudian dia, apalagi kalau sudah keringat keluar sak jagung-jagung gitu. Ini menandakan apa? Harus segera sama sekali kekhusyuan hilang dalam sholat kala itu, maka dia wajib untuk membatalkan sholatnya. Haram hukumnya dia menahan ya, kondisi buang air besarnya tersebut atau buang air kecilnya tersebut atau kentutnya tersebut. Jadi ada kondisi-kondisinya gitu ya. Kemudian yang berikutnya wassalatu bihadrati ta'amin, yaitu ketika seseorang itu hendak melakukan sholat sedangkan di waktu tersebut makanan sudah dihidangkan, makanan sudah dihidangkan. Tapi ini ada keterangannya, Pak. Ada keterangan dari para ulama. Kapan ini menjadi hal yang dilarang? Ketika dia dalam kondisi sangat lapar dan sangat menginginkan untuk makan makanan tersebut. Kalau misalnya dia tidak dalam kondisi lapar dan tidak ada selera betul untuk ingin segera makan, maka dia lebih utama untuk sholat terlebih dahulu baru makan. Karena yang dimaksud di sini ya, yang disabdakan Nabi SAW mengenai tidak sholat kalau telah dihidangkan makanan, itu adalah karena dia berkeinginan besar untuk makan disebabkan karena rasa lapar pada perutnya. Nah, kalau seseorang dalam kondisi seperti itu kemudian makanan sudah dihidangkan,
maka yang lebih utama dia hendaklah makan terlebih dahulu. Baru setelah itu dia sholat. Ya, dia sholat. Entah dia mendapati, katakanlah sholat jamaah di masjid, ya, entah dia mendapati beberapa rakaat yang bisa dia ikuti, atau sama sekali dia tidak mendapatkan rakaat. Tapi dalam hal makan ini, Pak, dia ambil makan, ya, makan yang cukup untuk membuat perutnya ini hilang rasa laparnya. Jangan terus habis makan kok enak, ya, habis sudah kenyang, imbu. Nambah lagi makan, gitu. Saya nambah lagi. Nah, ini kalau nambah lagi ini kadarnya sudah berbeda. Ya. Sudah bukan karena sebab sangat berkeinginan gitu ya, karena lapar, enggak. Ya. Kalau misal dia ingin nambah, dia sholat dulu. Dia sholat dulu, setelah itu baru nambah. Ya. Terutama kalau dia hendak berjamaah di masjid, ya, agar supaya dia bisa mendapati beberapa rakaat yang tersisa, maka dia makan secukupnya untuk menghilangkan rasa laparnya, baru kemudian dia sholat. Nah, ini salah satu hikmah yang diterangkan oleh para ulama adalah bahwa kondisi seperti ini itu bisa mengganggu kekhusyuan seseorang. Ya, orang itu dalam kondisi lapar, pingin sekali makan, kok terus kemudian dia ketika makanan sudah dihidangkan di hadapannya, dia tinggalkan untuk sholat, maka pasti sholatnya tidak khusyuk. Dia akan pasti berpikir kepikiran makanannya. Tadi makanannya enak begini-begini. Ya. Kepikiran makanannya. Sehingga menjadikan kekhusyuannya hilang. Nah, ini menandakan bahwasanya khusyuk itu termasuk perkara yang harus dihadirkan. Berusaha semaksimal mungkin menghadirkan kekhusyuan. Kalau tidak bisa 100% dalam sholat, paling tidak ya dengan kadar prosentase yang cukup tinggi, entah 70% atau di atas 50%. Jadi kekhusyuan ini adalah hal yang dituntut di dalam sholat. Karena seperti Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah mengatakan, kekhusyuan itu rohnya sholat. Kalau seseorang itu sholat tanpa khusyuk, maka seperti badan tanpa roh, tidak bisa hidup. Nggak ada manfaatnya. Ya, atau manfaatnya sangat sedikit sekali. Ya, namun kalau dia sudah kenyang, ya, kemudian dia tidak terlalu berselera untuk makan, artinya bisa dia tunda tanpa mengganggu kekhusyuan pada sholatnya, maka yang wajib bagi dia adalah sholat terlebih dahulu dan tidak makan makanan yang sudah dihidangkan. Ya. Ini kembali kepada kondisi masing-masing seseorang. Kemudian wassalatu amamahu ma yulhihi an salatihi, yaitu dalam keadaan sholat, namun di depannya ada hal-hal yang melalaikan dia dari sholat. Ini pernah terjadi di masa Rasulullah. Rasulullah pernah mendapatkan satu kain, gitu ya, kain yang bercorak, ada corak-coraknya gitu. Yang kemudian Rasulullah merasa terganggu kala beliau sholat. Ya. Beliau letakkan di depan gitu ya, sebagai tirai. Kemudian beliau sholat tepat di belakang atau di depan kain tirai itu. Kemudian beliau merasa terganggu karena melihat corak-corak kain tersebut. Maka Rasulullah memerintahkan untuk mengembalikan kain itu, menukar dengan yang tidak bercorak, karena kain itu adalah hadiah dari salah satu sahabat Nabi SAW. Ya, Nabi ingin menukar hadiah itu dengan kain yang polosan. Nah, ini jika Rasulullah SAW saja, gitu ya, seorang yang terjaga kekhusyuannya itu bisa terganggu kekhusyuannya karena hal-hal yang bisa melalaikan, gitu ya, bisa menghilangkan kekhusyuan itu karena sebab corak gambar kain dan semacamnya. Tentu lebih-lebih kita, gitu ya, lebih-lebih kita yang jangankan ada sesuatu yang melalaikan, yang tidak ada sesuatu yang melalaikan saja bisa hilang kekhusyuan kita, bisa lalai, gitu ya, bisa blank sholatnya. Tentu hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan itu hendaklah disingkirkan, dipinggirkan, gitu ya, dijauhkan ya, dari kita sholat, ya, di hadapan kita sholat. Nah, lebih-lebih wal'ayyadzubillah sholat menghadap TV. Ya. Sholat sambil nonton televisi. Nah, ini jelas ini hilang kekhusyuan. Misalnya ada pertandingan bola gitu.
Dia ini waktunya sholat, dia tidak mau kehilangan momen melihat keseruan nonton sepak bola. Ya, dia sholat di hadapan televisi. Wasalatun kan naqaril ghurab. Sholat seperti mematuk-mematuknya burung. Ya, gagak. Ghurab itu gagak. Burung gagak. Maksudnya apa? Menggambarkan bagaimana gerakan sholatnya yang sangat cepat. Ya, seperti hewan burung atau ayam atau semacamnya yang mematuk-matuk makanannya. Nah, maka ini haram hukumnya, ya, bukan sekedar makruh tapi diharamkan. Kenapa? Karena ini jelas salat ini akan kehilangan kekhusyuan sama sekali, ya, dan tidak tumak nina, ya, tidak tumak nina. Ini bukan salat ya, tapi olahraga kalau bahasa saya, ya, karena salat butuh kekhusyuan, butuh bacaan yang bisa diperhatikan dan didengar, gitu. Sedangkan salat dengan model seperti ini sama sekali, ya, akan merusak, ya, sama sekali tidak jelas bacaan maupun kekhusyuannya itu tidak muncul. Dan ini termasuk sholatnya munafik, Pak. Ya. Nabi SAW pernah menggambarkan orang munafik itu yajlisu wa yarqubu syamsa. Dia itu di waktu asar, ini digambarkan Rasul pada waktu asar. Dia duduk, tidak mau sholat. Dan dia terus memperhatikan matahari. Kalau mataharinya sudah mulai tenggelam, sudah mulai masuk maghrib, gitu ya, maka mereka, ya, naqara arba'an, dia berdiri bangkit sholat sambil, ya, nakoro itu di gambaran Nabi seperti mematuk-matuknya hewan, ayam atau burung. 4 rakaat dia melakukannya dengan model seperti itu. La yadhkurullaha illa qalila. Dia tidak berzikir, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya kecuali sangat sedikit. Ini adalah salatnya orang munafik yang harus dijauhi. Kemudian yang berikutnya wa burukun lis-sujud ka burukil ba'ir. Jadi turun ke posisi sujud itu seperti turunnya seekor unta pada saat dia menderum, pada saat dia tidur. Maksudnya apa? Di sini ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa burukul ba'ir, turunnya unta, itu adalah dengan meletakkan lututnya terlebih dahulu baru tangannya. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua adalah meletakkan tangannya dulu baru lututnya. Dan golongan yang ketiga ini bukan masalah meletakkan tangan dulu atau lutut dulu, tapi turunnya ke sujud itu dengan tanpa perlahan-lahan, tapi langsung berat begitu, kayak seekor unta kalau lagi menurunkan tubuhnya itu langsung berat begitu. Ya, jadi entah itu dia dengan tangan dulu atau dengan lutut dulu, dia turun dengan perlahan-lahan, ya, tidak langsung, ya, seperti unta langsung turun itu, ya, tanpa perlahan-lahan. Wallahu a'lam, ini saya lebih cenderung pada pendapat yang ketiga ini, karena baik meletakkan tangan dulu atau meletakkan lutut dulu, ini para ulama hanya berselisih mengenai mana yang lebih afdal saja, mana yang lebih utama saja, meletakkan tangan dulu atau meletakkan lutut terlebih dahulu. Tapi yang menjadi larangan di sini adalah kaitannya dengan turunnya sujud seseorang itu jangan menjatuhkan tubuhnya seperti seekor unta menjatuhkan tubuhnya pada saat duduk. Ya. Jadi hendaklah perlahan-lahan. Kalau dengan tangan terlebih dahulu ya lebih perlahan, ya. Atau ketika meletakkan lutut terlebih dahulu maka juga dengan perlahan, ya, tidak langsung blek begitu, ya. Kemudian wal kalamu fi shalah, ya, berbicara di dalam salat. Berbicara yang dimaksud di sini adalah kalam, perkataan yang bukan bagian daripada bacaan salat. Maka ini dilarang, ya. Berkata-kata dalam salat termasuk perkara yang dilarang.
Sebagian ulama menganggap ini makruh, ya, kalau tidak berlebihan. Sebagian yang lain mengatakan ini bisa membatalkan sholat. Kemudian wa musabaqatul imam, mendahului gerakan imam. Ini juga dilarang. Bahkan ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melakukan tindakan seperti ini, maka ya ada ancaman akan diubah oleh Allah SWT wajahnya dengan wajah keledai. Ini memiliki dua makna, kata para ulama. Makna yang pertama, makna yang zahir. Artinya memang benar-benar Allah mengubah gitu ya, sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah menghendaki orang yang melakukan seperti ini, Allah rubah wajahnya jadi keledai, maka akan terjadi. Dan ini pernah ada sebuah kisah. Ada seorang perawi hadis, orang yang meriwayatkan hadis ini, dia meriwayatkan hadis ini. Dan dia penasaran, apa betul ya hadis ini? Ya, dia meriwayatkan hadis itu, tapi dia merasa penasaran, apa benar hadis ini bisa menimpa terjadi pada seseorang yang mendahului sholatnya imam. Akhirnya dia pun mendahului gerakan imam. Dan Allah takdirkan kala itu dia berubah wajahnya menjadi keledai. Sehingga setiap dia meriwayatkan hadis itu dibalik tirai, ya, tutup begini. Tidak langsung ketemu dengan orang yang mengambil hadis atau murid yang mengambil hadis darinya. Jadi tidak pernah kelihatan gurunya ini yang meriwayatkan hadis. Nah, suatu saat ada seorang perawi hadis yang lain untuk mengambil hadis darinya. Itu bertanya, wahai guru gitu ya, saya ingin melihat wajahmu. Saya ingin melihat wajahmu. Selama ini saya mendapatkan hadis darimu ini, saya nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat wajah engkau. Akhirnya si perawi hadis ini mengatakan, ya aku akan tunjukkan wajahku, tapi kamu harus merahasiakannya. Ternyata setelah dia buka tirainya itu, langsung lihat, ternyata wajahnya berubah jadi keledai. Terus dia cerita, ya, bahwa ketika aku mendapatkan hadis ini, aku penasaran, apa iya gitu ya. Jadi dia melakukannya dengan sebab dia punya ilmu gitu. Ya. Kalau ada orang misalnya nggak sengaja karena nggak ngerti, karena jahil, mungkin Allah memaklumi. Tapi ini dia tahu gitu. Bahkan dia ingin membuktikan benar nggak hadis ini gitu. Dibuktikan sama Allah, akhirnya berubah wajah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah perubahan ini maksudnya adalah bukan karena perubahan fisik, tapi maknanya adalah kondisi orang yang melampaui gerakan imam, ya, mendahului gerakan imam. Ini adalah, mohon maaf, orang yang dungu seperti dungunya keledai. Kenapa? Karena imam liutamma bihi, imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk didahului. Ya, kalau dalam hal ini saja dia tidak ngerti tentang hal itu, berarti kan ini kondisinya tidak jauh dari sifat keledai yang sulit untuk difahamkan terhadap sesuatu. Ya, gitu. Nah, sehingga yang dimaksud di sini adalah bersifat maknawiyah, ya, yaitu berkaitan dengan kondisi yang bukan bersifat fisik. Kemudian wa kaffatis thiyab wasy'ar. Jadi yang berikutnya itu adalah menahan pakaian dan rambut. Maksudnya apa? Maksudnya melipat pakaian, ya, entah bagian atas atau bagian bawah dilipat. Ini makruh hukumnya, tidak sampai haram ya, tidak sampai membatalkan sholat, tapi makruh. Termasuk juga menahan rambut itu maksudnya mengikat rambut, terutama orang yang memiliki rambut panjang, nah terus dia ikat rambutnya, maka ini makruh hukumnya, ya, makruh hukumnya. Lebih baik dia uraikan saja biasa ya untuk sholat. Ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Dia uraikan sholat, sehingga ketika sholat itu rambutnya pun juga akan jatuh menyentuh tanah. Nah, ini adalah beberapa hal yang dilarang ya seseorang mengerjakannya dikala dia sholat. Kemudian selanjutnya minas sunnati al-julusu ba'dal fajri fil musalla hatta tatlu' asy-syams. Di antara sunnah yang selayaknya dilakukan pada saat selesai sholat itu adalah duduk setelah sholat subuh. Duduk di masjid atau di tempat dia sholat setelah sholat subuh
hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit. Itu disunahkan. Di sini ada beberapa riwayat. Yang pertama dari Jabir bin Samurah. Oh, enggak, ini disebutkan satu ya. Hadis riwayat Muslim. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shallal fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu'a asy-syamsu hasanan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah menyelesaikan salat subuh, beliau duduk di tempat salatnya ya, di masjid sampai terbit matahari itu sudah hasanan. Maksudnya hasanan itu sudah meninggi, sudah kelihatan jelas terangnya. Ya katakanlah sudah masuk waktu duha gitu ya, yang awal itu beliau baru keluar dari masjid. Wa fi lafdhin li Muslimin, dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Sammak bin Harb radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qultu li Jabir bin Samurah, aku pernah berkata kepada Jabir bin Samurah, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dulu Anda itu duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka beliau mengatakan, na'am katsiran, iya, saya sering duduk bersama Rasulullah. Nah, kemudian Jabir bin Samurah menceritakan salah satu momen kesempatan ya, beliau duduk-duduk bersama Rasulullah, diceritakan di sini, kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bangun, tidak meninggalkan tempat sholatnya yang beliau sholat pada saat itu di kala sholat subuh. Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari itu terbit. Fa idza tala'ati syamsu qama, maka setelah terbitnya matahari beliau bangkit. Wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyati fayadhakuna wa yatabassam. Nah, apa yang dilakukan Nabi pada saat itu, ketika duduk-duduk itu, ternyata beliau duduk-duduk bersama para sahabat. Ya, jadi para sahabat kala itu menceritakan hal-hal yang pernah terjadi di masa jahiliyah. Hal-hal yang pernah terjadi di masa jahiliyah. Fayadhakuna wa yatabassam, maka mereka pun tertawa, menertawakan kondisi kebodohan mereka di kala masa jahiliyah, dan Nabi tersenyum kala itu. Artinya Nabi ngobrol sama para sahabat setelah selesai sholat subuh. Ya. Ini hadis yang paling sahih. Kenapa? Karena dikeluarkan oleh Imam Muslim. Adapun hadis mengenai tetap duduk di tempat sholatnya di kala selesai sholat subuh dan berzikir sampai terbitnya matahari, ya, sampai matahari meninggi, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, maka ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, keajri hajjatin wa umroh, kan gitu ya, seperti pahalanya haji dan umroh, tamatan sempurna pahalanya. Maka ini hadisnya diperselisihkan validitasnya oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, baik sehingga diamalkan. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, hadisnya lemah. Tapi yang lebih kuat itu adalah yang dilakukan oleh Rasul menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Rasulullah tidak meninggalkan tempat sholatnya ya, kala beliau selesai sholat subuh, dan salah satu kondisi yang dilakukan Nabi pada saat itu, Nabi berbincang-bincang dengan para sahabat. Bahkan terkadang Nabi itu selesai sholat subuh, setelah zikir, Nabi itu tanya ke sahabat-sahabat, adakah di antara kalian di malam hari tadi yang bermimpi sesuatu? Ya. Agar supaya apa? Agar supaya para sahabat itu yang bermimpi di malam harinya melihat sesuatu itu bisa disampaikan kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah menerangkan takwilnya. Ya, jadi menakwilkan mimpi itu sesuatu hal yang merupakan bagian syariat. Ya, asal takwilnya benar gitu ya, bukan takwil nomor gitu. Lain ini. Ya, jangan salah. Para ulama itu nulis, Pak, banyak kitab takwil mimpi. Saya pernah punya proyek dulu menerjemahkan salah satu kitab dari salah satu ulama kontemporer ya, dari Saudi, saya ingat saya syekhnya ini, saya ingat saya Syekh Khalid Al-Anbari namanya. Itu punya buku tentang kaidah-kaidah tafsir mimpi. Jadi ada beberapa kaidah yang diterangkan para ulama itu bagaimana caranya menafsirkan
mimpi. Itu ada beberapa kaidah, dan kemudian di belakang itu ada kamusnya, kamus sederhana. Dan kala itu kita juga mengcompare dengan kitab-kitab yang lain. Ternyata ada kitab-kitab yang tebal-tebal yang ditulis para ulama-ulama klasik dulu. Itu mengenai tafsir mimpi. Ada yang menulisnya itu langsung ditulis seperti kamus. Kalau melihat ini di mimpi itu takwilnya begini. Kalau melihat ini di mimpi takwilnya begini. Tapi ada juga yang menulisnya berkaitan dengan kaidah-kaidahnya. Dan sampai sekarang ada para ulama yang concern dalam bidang ini. Ada, saya pernah lihat di media internet itu ada seorang syekh yang secara interaktif, secara langsung live itu dihubungi oleh orang-orang dari Jazirah Arabia ini. Itu untuk menanyakan tentang mimpi-mimpinya, mimpi-mimpi mereka. Ada yang mimpinya begini, mimpinya itu hampir semuanya benar. Syekhnya ini menerangkan, bukan ini karena sebab dia paranormal, bukan. Tapi memang ada kaidahnya. Jadi ketika ada orang bahwa syekhnya akan mengatakan, Anda ini mungkin sedang sakit hati dengan seseorang. Sakit hati karena saya dizolimi dengan fulan. Nah, terus diterangkan. Sama beliau diterangkan, Anda melihat ini pertanda begini. Dan itu bukan sebuah hal yang dilarang. Ya. Karena tafsir mimpi itu sendiri itu adalah salah satu bagian ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan para rasul. Salah satunya kepada Rasul Yusuf alaihi salatu wassalam. Rasulullah Muhammad SAW juga diberikan ilmu tentang tafsir mimpi. Makanya kemudian para ulama sampai membuat kaidah tentang hal itu. Ada beberapa kaidah. Ada juga risalah yang ringkas ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang kaidah mimpi, dan itu pernah saya lihat terjemahannya, sudah diterjemahkan sama salah satu penerbit buku yang biasa menerbitkan buku-buku saku kecil. Itu ada kaidah-kaidah dalam menafsirkan mimpi. Nah, ini adalah yang dilakukan Rasulullah SAW pada saat beliau selesai salat subuh. Sekarang kita masuk pada azkarus sabah. Salah satu hal yang disunahkan pada waktu pagi adalah dengan membaca beberapa zikir-zikir khusus yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca di waktu pagi dan di waktu sore. Ada zikir waktu pagi, ada zikir waktu sore. Tapi ini kita baca dulu azkarus sabah yang pagi dulu gitu ya. Ada beberapa lafadz yang hanya mengganti ya kata asbaha yang artinya pagi itu dengan amsa yang artinya sore di beberapa lafadz-lafadz zikir. Tapi ada juga zikir yang lain yang tidak perlu mengganti waktunya ya, karena tidak disebutkan waktu pagi atau waktu sorenya. Disebutkan di sini oleh penulis, wa waktu azkaris sabah yabda min tulu'il fajri. Waktu zikir pagi itu dimulai dari terbitnya fajar. Terbitnya fajar artinya masuk waktu subuh. Fa idza adzana al-mu'adzinu li salatil fajri bada'a waktu azkaris sabah. Apabila seorang muadzin itu mengumandangkan azan salat subuh, maka itu adalah waktu awal zikir pagi. Waktu awal zikir pagi. Ya, tentunya di sini kita tidak berzikir pada saat itu ya. Kita mungkin sholat sunnah fajar terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru sholat subuh. Nah, nanti kita berzikirnya biasanya setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh kita berzikir. Tapi untuk menentukan kapan tepatnya awal mula zikir pagi, itu kalau menurut penulis kitab ini adalah dimulai dari terbitnya fajar. Ada 3 ya keterangan para ulama. Ada yang mengatakan terbitnya fajar, ada yang mengatakan setelah sholat subuh, ada yang mengatakan sudah saatnya matahari meninggi masuk waktu duha, ya, terbitnya matahari. Ala kulli hal yang jelas zikir pagi itu dilakukan di waktu-waktu itu, gitu ya, di waktu-waktu itu. Saya lebih memilih
selesai sholat subuh, terutama setelah selesai zikir ba'da sholat gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk zikir pagi, itu lebih tepat ya, lebih pas. Karena gini, kalau menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, salah satu ulama di Saudi itu, beliau menerangkan gini. Seseorang itu akan mendapatkan kemanfaatan zikir pagi dan sore. Itu dilihat dari dia memulainya. Kalau misal dia memulainya setelah subuh dia memulai zikir itu, maka dia akan mendapatkan kemanfaatan itu dari mulai dia setelah zikir. Contoh misal gini, ada nanti kita baca di zikir pagi itu kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Itu Rasul mengatakan kalau dibaca 3 kali di waktu pagi, maka dia akan dijaga dari mara bahaya sampai sore hari. Kalau dibaca 3 kali di kala sore hari, maka dia akan dijaga dari mara bahaya sampai pagi hari. Nah, menurut beliau, ya, beliau mengatakan gini, kalau seseorang membacanya setelah sholat subuh, tiga kalimat tadi, satu kalimat yang dibaca 3 kali tadi itu, maka dia mendapatkan penjagaannya pada saat dia selesai membaca zikir itu. Artinya lebih panjang daripada kalau misalnya dia bacanya misalnya terlambat jam 8 pagi misalnya. Dia baca, maka mulai jam 8 pagi setelah dia membaca itu, mulai dia mendapatkan perlindungan itu. Sehingga sebelumnya, mulai pada subuh sampai jam 8 pagi, dia tidak mendapat apa? Penjagaan dari mara bahaya. Nah, begitu, maksudnya begitu. Sehingga kemanfaatannya lebih panjang. Tapi selayaknya seseorang itu jangan tinggalkan zikir pagi sore meskipun dia katakanlah lupa, ya, dan kemudian terlambat. Dia tetap zikir. Misalnya terlambat, misalnya dia ba'da isya baru ingat, oh iya saya belum zikir sore, misalnya. Dia baca zikir sore pada saat itu. Itu lebih baik daripada sama sekali tidak dia membacanya. Karena di dalam zikir tersebut ada zikir-zikir penjagaan. Zikir-zikir yang bisa membentengi dia dari mara bahaya. Mungkin saja dia tidak terkena mara bahaya dari sisi hal-hal yang terlihat. Tapi bisa saja dia terkena mara bahaya yang datang dengan jalan yang tidak terlihat. Seperti sihir atau gangguan syaitan dan semacamnya. Sehingga selayaknya dia tetap terus memperhatikan dan mengamalkan zikir-zikir pagi dan sore ini. Nah, di sini penulis mengatakan wala syakka anna al-adhkara hisnun hasinun lil 'abdi fid dunya wa kunuzin 'azimin lahu fil akhirah. Tidak diragukan lagi bahwasanya berzikir itu adalah benteng yang membentengi seorang hamba itu di dalam kehidupan dunia. Ya, dia bisa terjaga dari segala hal yang tidak dia kehendaki, yang tidak dia sukai, dari keburukan-keburukan. Dan dia akan menjadi perbendaharaan yang besar, menjadi harta yang sangat berharga baginya nanti di akhirat. Jadi zikir itu manfaatnya besar. Kemudian diterangkan sini wasayatil kalam ala waqti adhkar as-sabah wal masa' ibtidaan wa intihaan fi mabahith waqti al-'asr bi idznillah ta'ala. Ini nanti akan diterangkan mengenai ya, waktu zikir pagi dan sore, ya, kapan mulainya dan kapan selesainya, kapan akhirnya, gitu ya, di pembahasan di saat membahas sunnah-sunnah di waktu asar dengan izin Allah Ta'ala. Nah, sekarang disebutkan di sini beberapa zikir pagi. Apa saja zikir pagi yang disunnahkan untuk dibaca. Termasuk juga zikir sorenya, gitu ya. Tinggal mengganti beberapa kalimat pagi dan sore apabila dua waktu itu disebutkan dalam zikir. Yang pertama diantaranya adalah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, man qalaha 10 marratin hina yusbih kutiba lahu biha mi'atu hasanah. Siapa saja yang mengucapkan zikir ini sebanyak 10 kali di waktu pagi, katakanlah setelah selesai subuh gitu ya, setelah selesai salat subuh dia membaca zikir ini 10 kali, maka dicatat untuknya 100 pahala, 100 kebaikan. Setiap zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ditulis 10 pahala. Sehingga kalau dibaca 10 kali maka dia mendapat 100 pahala.
Wa muhayya anhu biha mi'atu sayyi'atin, dan akan dihapus darinya 100 keburukan, 100 dosa. Wa kanat lahu adla raqabatin, dan zikir itu sebanding dengan membebaskan seorang budak. Ya, membebaskan budak itu, Pak, itu keutamaannya adalah setiap anggota badan budak tersebut itu menjadi pembebasan baginya dari siksa api neraka. Ya, kalau budak itu artinya dimerdekakan secara utuh, semuanya dia merdekakan menjadi orang merdeka, berarti seakan-akan dia menebus dirinya dari siksa api neraka, maksudnya begitu. Nah, kalau kita di masa ini nggak ada budak gitu ya, nah, maka kita bisa lakukan amal-amal soleh yang memiliki pahala sebanding dengan pahala membebaskan budak. Di antaranya adalah mengucapkan zikir ini sebanyak 10 kali di waktu pagi dan di waktu sore. Wa hufidha biha yauma idzin hatta yumsiya, dan dia akan dijaga pada hari itu dengan sebab zikir ini sampai waktu sore. Dia dijaga dari mara bahaya. Wa man qala mithla dzalika hina yumsi, dan siapa yang mengucapkan hal itu ketika di waktu sore, kana lahu mithlu dzalik, maka dia juga akan mendapatkannya seperti dia membacanya di waktu pagi. Jadi keutamanya sama. Ya, hadis ini riwayat Ahmad, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dihasankan ya, sanadnya oleh Ibnu Baz rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah. Kemudian ada zikir yang lain. Kalau dalam riwayat yang lain itu Nabi menyebutkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu dia akan mendapatkan 1 juta kebaikan dan dihapus 1 juta keburukan. Ya, dan seterusnya sampai diantaranya keutamaannya juga adalah dia akan dijaga dari gangguan syaitan. Dan ini pernah saya melihat ada salah seorang guru kami, Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali, hafizahullah. Beliau salah seorang ulama dari Mesir. Beliau itu dalam sebuah acara televisi, ya, itu diwawancarai, ditanya-tanya mengenai ruqyah syar'iyah, karena beliau itu juga praktisi ruqyah. Pada saat salah satu pengalaman beliau ketika meruqyah, itu beliau mengatakan kepada kala itu mengatakan kepada jin itu untuk mengeluarkan jin itu dari tubuh seseorang. Nah, maka jin itu mengatakan, baik, saya akan keluar dari tubuh fulan ini asalkan saya masuk ke dalam tubuh. Maka Syekh mengatakan, silakan kalau Anda mampu, kalau kamu mampu. Maka kemudian tidak beberapa lama jin ini kemudian mengatakan, saya tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Maka Syekh bertanya, kenapa kamu kok nggak bisa masuk ke dalam tubuh saya? Iya, karena engkau pada saat pagi tadi, engkau membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Ya. Dan saya juga pernah melihat, Pak. Saya pernah menterapi seorang kawan gitu ya, kena sihir dia. Seorang laki-laki. Ada seorang wanita yang suka sama dia, tapi dia nggak suka sama si wanita ini, akhirnya ya dukun yang bertindak. Qadarullah, si wanita ini ternyata anaknya budukun gitu. Ibunya ini dukun gitu ya. Iya, akhirnya dilintrik sama ibunya. Iya, akhirnya kasihan, sakit. Qadarullah. Pada saat istilahnya kumat gitu ya, itu ustadz yang biasa meruqyah nggak bisa hadir. Ya, akhirnya dia menghubungi saya karena waktu itu posisinya dia berada di rumah saudaranya yang dekat dengan tempat tinggal saya. Akhirnya saya datang, ya, salah satu yang saya suruh dia untuk meruqyah dirinya sendiri, saya suruh dia baca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia awalnya bisa baca, Pak, tapi lama-lama mulutnya itu tidak bisa baca, dia hanya begini. Oh gitu, tidak bisa dia ngomong. Saya bilang, sudah, kalau mulutmu ditahan sama jin ya, nggak bisa ngomong. Zikir dalam hati. Sampai akhirnya dia sadar. Tapi ya namanya sihir itu kan juga agak lama ya terapinya. Tapi sempat dia sadar setelah baca zikir.
Termasuk juga pernah kami menghadiri salah satu majelis ruqyah ini. Orang-orang yang datang di situ itu diminta sama salah satu ustadz ini yang meruqyah untuk cukup membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu orang yang terganggu, Pak, ada gangguan itu langsung bereaksi. Yang menandakan bahwa zikir ini memang merupakan salah satu daripada zikir-zikir penjagaan. Ya, zikir-zikir penjagaan. Oleh karena itu seseorang itu banyak-banyak berzikir. Ya. Dan ini juga zikir yang dikatakan Nabi SAW, zikir yang paling afdal, yang paling disukai oleh para nabi, para rasul itu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itu disunahkan pada saat wukuf di Arafah itu kan memperbanyak zikir ini. Nah, kemudian yang kedua adalah zikir ini disebutkan di sini amsaina, ya, waktu sore. Tapi kalau pagi asbahna. Yaitu kalimat asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal yaumi wa khairi ma fihi wa khairi ma ba'dahu. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibari wa fitnatid dunya wa adzabil qabri. Ini adalah zikir yang dibaca di waktu pagi. Kalau di waktu sore tinggal mengganti amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhil lailati. Jadi kalau tadi min khairi hadzal yaumi, kebaikan hari ini gitu ya, diganti dengan kebaikan malam ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibari wa fitnatid dunya wa adzabil qabri. Ya, artinya ya kita baca ya. Kalau ini amsaina atau waktu pagi misalnya asbahna. Kami berpagi hari, wa asbahal mulku lillah, dan waktu pagi itu adalah bagian dari kuasa Allah, ya, kerajaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menguasai waktu pagi maupun waktu sore. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah, wahdahu, ya, dia adalah Tuhan yang esa, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal yaumi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan hari ini. Wa khairi ma ba'dahu, dan kebaikan apa yang setelahnya. Jadi meminta segala kebaikan di hari tersebut. Wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang ada di dalam hari itu dan di dalam waktu setelahnya. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa malas, terutama malas untuk beribadah di sini. Wal haram. Haram itu hal-hal yang dirasakan atau menimpa orang yang sudah berusia tua. Kepikunan gitu ya. Al haram itu kepikunan. Wasu'il kibari, dan buruknya masa tua, kelemahan tubuh, ya, kondisi-kondisi yang berat pada saat tua, ya. Wa fitnatid dunya, dan fitnah, ya, ujian-ujian keburukan di dunia, wa azabil qabri, dan azab kubur. Ini isinya masya Allah, Pak, ya, doa yang kita butuhkan. Ya. Nah, kalau waktu sore, ya, tinggal ganti tadi ya. Kami di waktu sore, dan waktu sore adalah merupakan bagian dari kekuasaan Allah, segala puji bagi Allah, dan seterusnya. Sampai kemudian, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu dari kebaikan malam hari ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan malam hari ini dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Nah, ini diantara zikir pagi. Kemudian ada sayyidul istighfar. Membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu
a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku, tidak ada sekutu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Engkau. Engkau telah menciptakan aku, sedangkan aku hanyalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Aku berada di antara ya, janjimu dan ancamanmu gitu ya. Bukan. Dan aku adalah berada di atas perjanjian denganmu. Apa perjanjian kita dengan Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk selalu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dalam peribadatan. Mastata'tu sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang aku lakukan. Ya, jadi perbuatan dosa itu mengandung efek keburukan. Kita berlindung kepada Allah dari efek keburukan apa yang sudah kita kerjakan, terutama dari pengaruh atau dari efek maksiat yang kita kerjakan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya, aku mengakui ya bahwa nikmat-nikmatmu itu telah kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzanbi, dan aku bertobat dari dosa-dosaku kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini hadis rawahul Bukhari. Wa man qalaha minan nahari muqinan biha. Siapa yang membacanya di waktu nahar. Nahar itu di waktu terbitnya matahari sampai waktu sore gitu ya. Muqinan biha, dengan yakin. Ya, dengan benar-benar minta sama Allah ya, agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Famata min yaumihi qabla an yumsiya. Kemudian dia meninggal di hari itu sebelum waktu sore. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dari penghuni surga. Artinya Allah mengampuni segala dosanya gitu ya. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha. Siapa yang membacanya di waktu malam, maksudnya di waktu sore ya. Ini nanti kita akan bahas waktu sore berkaitan dengan zikir sore itu kapan waktu mulainya gitu ya. Di pembahasan mengenai waktu asar. Wa huwa muqinun biha, dan dia membacanya dengan penuh keyakinan ya, dengan penuh pengharapan, keyakinan bahwa Allah bakalan pasti mengampuninya gitu ya. Dengan dia meminta ampun melalui bacaan Sayyidul Istighfar. Famata qabla an yusbiha, kemudian dia meninggal sebelum datang waktu subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk golongan penghuni surga. Oleh karena itu tentunya kita berharap gitu ya, agar kita termasuk golongan penghuni surga. Maka salah satu jalannya adalah untuk selalu berzikir atau membaca kalimat Sayyidul Istighfar ini. Ini ada beberapa zikir yang lain ya, karena waktunya sudah habis. Insya Allah untuk zikir-zikir yang tersisa akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Ada beberapa aplikasi Pak yang memuat doa-doa harian, dan salah satunya adalah zikir pagi dan sore. Ya, ini bisa dengan bisa diamalkan bagi orang yang mungkin belum mengenal atau belum bahkan menghafal, maka bisa dibaca melalui aplikasi. Punya aplikasi itu namanya Hisnul Muslim. Ya, Hisnul Muslim gitu. Nah, nanti kalau dibuka itu begini nanti muncul. Ya. Saya kemarin itu ngambil dari Saudi ya. Tapi nggak ada bahasa Indonesianya, tulisan Arabnya saja, jadi kurang. Iya. Nah ini kan enak, ini ada terjemahannya gitu ya. Misalnya ini bacaan ketika bangun dari tidur. Nah ini alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ada harokatnya, bisa dibaca. Terus kemudian ada artinya. Ya, jadi kalau kita ingin tahu apa artinya, nah kita bisa baca artinya. Nah di sini juga ada bacaan zikir pagi dan sore, gitu ya. Kalau di sini disebutkan bacaan di waktu pagi dan sore, ya, di urutan 27. Nah ini dimulai dari ini sampai seterusnya.
Bahkan di sini ada suaranya. Kalau seseorang ingin tahu bagaimana suaranya, raditu billahi rabba begitu. wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ada nuntun suaranya. Kalau misalnya agak sulit, misal baca ini lafadznya apa, itu bisa diperdengarkan suaranya. Nah, insya Allah untuk zikir-zikir yang tersisa yang belum kita baca, insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.